Good morning Chin People, tidak terasa kita bertemu lagi di hari Senin. Bagaimana nih kabarnya Chin People semua? Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap semangat untuk menjadi Cun yang nomor 1. Nah, untuk menjadi yang nomor 1, pastinya kita juga harus merubah cara kerja kita supaya bisa lebih efektif dan efisien. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara bekerja yang efektif dan efisien dalam sebuah kisah. Kira-kira kisah apa ya? Nah, daripada kita penasaran, yuk langsung aja kita saksikan. Check it out! Selamat pagi keluarga besar Cun Motor dimanapun berada. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Teman-teman tentunya belum lupa kan dengan slogan dan goal Cun Motor yang telah dicanangkan oleh Pak Bobi di awal tahun 2022. Iya benar, satu itu tujuan. Intinya kita ingin menjadi nomor 1, to be number 1. Untuk briefing pagi hari ini saya awali dengan cerita yang dahulu sudah diceritakan oleh guru SMP, dan sebetulnya cerita ini sudah di-sharingkan beberapa kali di pusat, tapi karena adanya beberapa turnover sehingga banyak orang baru, dan cerita ini rasanya masih layak diceritakan, apalagi kemudian dalam acara briefing yang didengarkan juga teman-teman di cabang. Oke, akan saya mulai ceritanya. Pada zaman dulu, ada seorang raja yang sedang melakukan perjalanan bersama beberapa petinggi kerajaannya naik kapal. Pada satu sore yang santai, karena pada paginya, mulai pagi sampai sore itu ada meeting. Dan setelah meeting itu semua pengikutnya istirahat di kamar masing-masing. Tinggallah raja itu bersama dengan pengiringnya, dan kemudian dia berjalan-jalan mengitari dalam kapal itu, berjalan sana sini sana sini. Pada waktu itu pengiringnya karena sudah dekat kan, dia bertanya kepada rajanya begini, "Yang mulia raja, hamba adalah pengikut raja yang setia. Kemanapun raja berada, saya selalu ada di samping. Yang mulia, kapanpun hamba selalu siap melaksanakan perintah. Sedangkan itu loh, Perdana Menteri bisa istirahat, tidak selalu berada di samping raja. Jadi tidak setiap saat raja bisa memerintah dan segera dilakukan. Tapi mengapa ya jabatan hamba ini kok lebih rendah dari Perdana Menteri? Dan tentunya pasti juga gaji yang hamba terima pasti akan lebih rendah juga." Raja itu mengernyitkan dahinya dan tersenyum. Oke, saya akan jawab pertanyaan kamu. Tapi sebentar ya. Ini tadi baru saja waktu berjalan ke sini, saya mendengar ada suara anak kucing. Coba deh kamu cari apa yang terjadi. Kemudian pengiring itu segera melaksanakan perintah raja itu dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah diselidiki, ternyata suara tersebut berasal dari gudang. Setelah mengetahui asal suara tersebut, pengiring itu langsung menghadap raja dan menceritakan hasil temuannya. "Raja, ternyata suara itu ada dari gudang karena ada induk kucing yang baru melahirkan di gudang." Rajanya kemudian bertanya, induk kucing itu melahirkan anak berapa sih? Pengiring itu bergegas juga kembali ke gudang itu untuk melihat jumlah anak kucing dan menemukan induk kucing itu melahirkan 5 ekor anak dan segera melaporkan, "Raja, anak kucingnya ada 5 ekor. Rajanya diam sebentar, kemudian tanya lagi, "Wah, lumayan banyak ya. Lalu yang cowok ada berapa? Yang cewek ada berapa kucingnya, anak kucing itu?" Pengiringnya itu kembali ke gudang lagi untuk memeriksa dan kemudian melaporkan lagi, "Raja, ternyata anak kucingnya itu ada 3 cowok dan 2 cewek. Raja itu menjawab lagi, 3 cowok dan 2 cewek. Terus warnanya apa saja? Pengiring itu bergegas lagi ke gudang itu, kemudian melihat anak-anak kucing itu warnanya apa. Kemudian melaporkan lagi, "Raja, anak kucing itu ada 4 yang berwarna hitam dan 1 yang berwarna coklat."
Oke, kalau gitu coba deh panggilin ke Perdana Menteri kemari. Nah, setelah Perdana Menteri dipanggil menghadap Raja, dan kemudian Raja itu tanya kepada Perdana Menterinya, Perdana Menteri, saya tadi waktu berjalan ke sini itu kok juga mendengar suara anak kucing. Coba deh cari tahu apa yang terjadi. Singkat cerita, Perdana Menteri itu nyari kemari dan kemudian segera melaksanakan perintah sang raja, dan kemudian segera melaporkan. Laporannya begini, Raja, suara tersebut berasal dari gudang karena ada induk kucing yang melahirkan 5 ekor anak kucing dengan jenis kelamin 3 cewek, 2 cowok, dan warnanya ada 4 yang berwarna hitam dan 1 yang berwarna coklat. Sekalian juga mohon izin ini, Raja. Saya mau memberikan usulan, bagaimana jika anjing dari sang raja itu dimasukkan ke kandang sementara ini supaya anjingnya itu tidak mendekat ke kucing itu, kan jadi nanti bisa berbahaya buat kucing itu. Raja itu diam sebentar kemudian jawab, oke deh. Saya setuju dengan usulan kamu. Coba deh perintahkan ke pengawal untuk memasukkan anjing itu ke kandang. Kemudian Perdana Menteri itu segera melaksanakan perintah Raja. Tinggal lagi Raja itu beserta pengiringnya. Kemudian berkata, kayaknya kamu tadi menginformasikan ada anak kucingnya 3 cowok dan 2 cewek. Sedangkan Perdana Menteri ini ngomong 3 cewek, 2 cowok. Oke deh, coba kita periksa bersama. Setelah diperiksa di gudang, ternyata benar ada 3 cewek anak kucing dan 2 cowok anak kucing seperti yang dilaporkan oleh Perdana Menteri tadi. Kemudian Raja itu melihat ke pengiringnya dan berkata, sekarang sudah terjawab kan pertanyaan yang kamu tanyakan tadi? Awalnya saya memberikan tugas yang sama antara kamu dan Perdana Menteri. Tapi ternyata saya harus memberikan berkali-kali tugas ke kamu untuk mendapatkan informasi sebanyak yang diberikan oleh Perdana Menteri. Dan jawaban oleh Perdana Menteri itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Sedangkan kamu mengenai jenis kelaminnya salah. Tidak lupa juga Perdana Menteri itu juga memberikan usulan yang bagus. Pengiring itu diam sebentar, kemudian menjawab, Raja, hamba sudah paham bahwa Perdana Menteri bekerja sangat efektif dan efisien dibandingkan dengan hamba. Kemudian pengiring tersebut memperbaiki cara kerjanya supaya bisa lebih efektif dan efisien. Ini, teman-teman sebetulnya tahu nggak sih efektif itu apa? Efektif selalu dihubungkan dengan keberhasilan pencapaian tujuan yang penting, tujuannya tercapai, itu efektif. Sedangkan efisien, keberhasilannya itu selalu dibandingkan dengan sumber daya, baik sumber daya waktu, sumber daya uang, sumber daya tenaga, pokoknya ada perbandingannya dengan sumber daya, itu efisien. Dalam cerita tadi, Perdana Menteri lebih efektif karena informasinya tidak ada yang salah. Satu pun tidak ada yang salah, maka tujuan memberikan informasinya tercapai. Yang kedua, Perdana Menteri itu juga lebih efisien karena Raja hanya memberikan sekali perintah terhadap dia dan dia mendapatkan semua informasi yang didapatkan, tidak harus bolak-balik. Kalau bolak-balik kan makan waktu. Terutama Raja sendiri juga waktunya juga mepet, apalagi Raja itu kan banyak kesibukannya, banyak yang harus diurus. Kalau harus berkali-kali dengan urusan yang sama, ini jadi nggak efisien. Masih ada satu lagi, Perdana Menteri itu memberikan usulan yang bagus, yaitu supaya anjingnya dari Raja itu di kandang agar tidak mengganggu kucing yang sedang beranak itu. Oke, agar kita bisa mencapai slogan dan goal
itu tadi yang kita sebut tadi, satu itu tujuan agar bisa tercapai, salah satunya kita harus bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Sekarang, pertanyaan pribadi saya terhadap kalian semua, Anda ingin menjadi yang mana? Mau menjadi seperti pengiring raja atau menjadi Perdana Menteri? Tentunya pilihan ada di tangan Anda sendiri. Terima kasih, kiranya itu adalah makna dari cerita yang bisa saya sampaikan pada keluarga besar Jumotor pagi ini. Selamat beraktivitas, selalu bersama, semangat dan jaga kesehatan. Beri tepuk tangan untuk Bapak Sugeng Santoso. Gimana nih Chin People, dari kisah tadi kita mau pilih jadi ajudan raja atau menjadi Perdana Menteri? Pastinya kita semua ingin menjadi seperti Perdana Menteri kan, yang bekerja secara efektif dan efisien. Oke Chin People, sebelum kita tutup briefing pada pagi hari ini, akan ada beberapa pengumuman untuk kita di minggu ini. Yang pertama, pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Maret akan diadakan training One Day Mekanik untuk seluruh mekanik di Jumotor. Selanjutnya, kita juga ada pengumuman terkait dengan ATT absen. Setiap hari Senin, HRD akan mengirimkan ATT absen mingguan kepada seluruh cabang melalui manajer via email. Diharapkan, setiap karyawan harus memperhatikan absensinya dengan sungguh-sungguh. Karyawan melakukan pengecekan absensi dengan memperhatikan tanggal atau hari masuk dan jam check-in atau check-out. Ingat, jam masuk cabang maksimal adalah 7.20 dan jam check-out cabang minimal 16.40. Jika teman-teman merasa absensinya tidak sesuai, maka segera membuat absensi manual yang akan dikoordinatori oleh manajer cabang masing-masing. Setelah semua karyawan sudah melakukan pengecekan absensi dan sudah membuat absensi manual, maka manajer cabang bisa langsung mengirimkan konfirmasi absen kepada pihak HRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengiriman konfirmasi absen maksimal pada hari Selasa pukul 11 waktu Indonesia Barat. Apabila pada saat batas tersebut belum ada konfirmasi absen dari cabang, maka absensi yang ada di HRD dianggap sudah sesuai. HRD tidak akan menerima komplain melebihi waktu yang telah ditentukan. Jadi, perhatikan setiap absen Chin People ya. Oke Chin People, ingat tetap terapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian briefing pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!